Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tantangan pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kelompok kami beranggotakan Dewi Nisa Ramadhani, Balia Rahma Amalia, Ade Yusuf dan Siadil Munawar. Sekarang kita akan bahas asal-usul bahasa Indonesia dan Melayu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada rapat pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia tersebut. Muncullah Sumpah Pemuda yang poin terakhirnya berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan evolusi atau perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Namun, bahasa Indonesia di zaman modern memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bahasa Melayu karena telah banyak dicampur dengan bahasa asing. Indonesia telah meminjam ribuan kosakata dari bahasa asing, termasuk wilayah Eropa Belanda, Portugis, Inggris, Prancis, Spanyol, Yunani, dan Italia. Wilayah Asia Sanskerta, Arab, Tionghoa, Tamil, Persia, dan Ibrani. Wilayah daerah Indonesia Minangkabau, Betawi, Sunda, Bugis Makassar, Batak, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahasa Indonesia ialah produk budaya hibrida. Maka bentuk nasionalisme Indonesia sebenarnya bersifat kosmopolitan. Indonesia memiliki banyak kosakata asing yang bisa dikaitkan dengan masa kolonial, serta sejarah perdagangan multinasional yang panjang. Kemudian bahasa Melayu. Lain dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu sendiri tidak terlalu sering meminjam kosakata dari wilayah-wilayah asing. Bahasa Melayu telah digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti ini terpampang pada beberapa prestasi bertuliskan huruf Pranagari dalam bahasa Melayu kuno. Misalnya, prestasi di Kedukan Bukit di Palembang 683 meter, Kota Kapur di Bangka Barat 686 meter, dan Karangberahi di Jambi 688 meter. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu disebut sebagai bahasa Kowloon oleh ahli sejarawan Cina yang berkunjung di masa itu. Eksing, sebutan-sebutan lain, termasuk Kowloon, Kowloon, Kunlun, dan Kunlun. Semua ini dapat ditemukan di kitab suci Tiongkok kuno, Yijing atau I Ching. Walaupun awalnya bahasa Melayu digunakan untuk belajar agama Buddha, dengan masuknya Islam pada abad ke-13 ke Nusantara, bahasa tersebut akhirnya digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Pada dasarnya, bahasa Melayu adalah warisan budaya untuk banyak sekali negara-negara di Asia Tenggara. Secara historis, kedua bahasa ini merupakan bentuk modern dari bahasa Melayu klasik yang berkembang di Asia Tenggara, tetapi kemudian berkembang dengan cara berbeda di Indonesia dan Malaysia. Berikut contoh prasastinya. Selanjutnya, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Persamaan kosakata. Asal-usul kata. Banyak kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu kuno, sehingga banyak kata dasar yang mirip. Penggunaan kata serapan. Kedua bahasa mengadopsi kata serapan dari bahasa lain, seperti Arab, Sanskerta, Inggris, dan Belanda, dengan sedikit perbedaan ejaan atau penggunaan. Perbedaannya penggunaan kata baku dan tak baku dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang baku berbeda dari bahasa Melayu, seperti kereta Melayu untuk mobil Indonesia dan handphone Indonesia untuk telepon bimbit Melayu. Kemudian persamaan tata bahasa. Urutan kata, bahasa Indonesia dan Melayu memiliki struktur kalimat dasar yang sama, yakni subjek predikat objek SP0. Kata ganti orang. Kata ganti orang saya, kamu, dia juga serupa dalam kedua bahasa, dengan sedikit perbedaan dalam penggunaan informal. Perbedaannya penggunaan kata di dan ke dalam bahasa Indonesia. Di dan ke ditulis terpisah untuk menunjukkan arah atau tempat, sedangkan dalam bahasa Melayu kadang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, di mana Melayu dibandingkan di mana Indonesia. Nah, dan yang terakhir, persamaan pengucapan. Kedua bahasa memiliki cara pengucapan yang sederhana tanpa banyak perubahan pada kata dasar. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia
menggunakan huruf vokal yang sama A, E, AU dan konsonan dasar yang sama B, C, D, J, H, D lainnya, dengan pengucapan yang hampir identik. Perbedaan intonasi dan ritme, bahasa Melayu terutama yang dituturkan di Malaysia dan Singapura cenderung memiliki intonasi yang lebih bernada, sedangkan bahasa Indonesia lebih datar dan tegas dalam pengucapannya. Kemudian faktor-faktor perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Faktor yang pertama yaitu faktor kolonialisme. Bahasa Melayu berkembang pesat Belanda, mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administratif dan pendidikan di berbagai daerah. Bahasa Melayu juga mulai ditulis dengan alfabet Latin. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Pada tahun 1850, Rochusen menetapkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Gubernemen bagi anak-anak pribumi. Bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Para pemuda Indonesia mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Melayu menjadi lingua franca bahasa. Melayu merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipengaruhi kosakata bahasa Belanda selama masa penjajahan Belanda. Kosakata bahasa Belanda mulai memengaruhi bahasa Melayu. Kemudian faktor globalisasi. Globalisasi memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dengan berbagai cara. Di antaranya, pengaruh bahasa asing, perkembangan bahasa Indonesia. Di era globalisasi dipengaruhi oleh banyaknya kata dan ungkapan dari bahasa asing yang masuk, seperti bahasa Inggris. Munculnya bahasa gaul globalisasi menyebabkan munculnya istilah bahasa gaul dan bahasa alay yang dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini ditandai dengan banyaknya kosakata baru yang dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Peran bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan budaya. Bahasa Indonesia diakui keberadaannya pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang terakhir, faktor perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK memengaruhi bahasa Indonesia dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampaknya penggunaan bahasa gaul. Kaum milenial lebih sering menggunakan bahasa gaul dan jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan istilah asing, banyak warga Indonesia menggunakan istilah asing seperti Chengzhou, Shanghai, dan lain-lain. Perkembangan kosakata, perkembangan bahasa Indonesia ditandai dengan banyaknya kosakata baru. Selain itu, bahasa Indonesia juga berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan penguasaan eptek. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang sudah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena berfungsi sebagai lingua franca, sederhana, dan keikhlasan suku daerah lain. Selanjutnya peran masing-masing, bahasa dan pengaruhnya terhadap budaya dan masyarakat di kedua negara. Bahasa Indonesia identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di Indonesia yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan rasa kebanggaan dan identitas nasional. Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, bahasa daerah, dan budaya yang sangat beragam. Bahasa Indonesia, yang merupakan varian baku dari bahasa Melayu, dipilih sebagai bahasa negara karena kemampuannya untuk menyatukan kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Pengaruh budaya, bahasa Indonesia memengaruhi perkembangan budaya di berbagai bidang seperti sastra, seni, pendidikan,
dan media massa. Dalam sastra, banyak karya-karya besar yang dihasilkan dalam bahasa Indonesia yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bahasa ini juga menjadi jembatan antara budaya lokal dan global, memungkinkan Indonesia berpartisipasi dalam percakapan budaya internasional. Masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia digunakan oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, meskipun mereka juga menggunakan bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah menyatu dengan masyarakat, membantu membangun kesatuan sosial, dan mengurangi konflik yang mungkin timbul dari perbedaan bahasa. Kemudian bahasa Melayu identitas nasional di Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Malaysia dan menjadi simbol identitas nasional. Bahasa Melayu yang juga digunakan di negara-negara lain seperti Brunei dan Singapura memiliki sejarah panjang dan berperan dalam membentuk perasaan kebangsaan, terutama setelah kemerdekaan Malaysia dari Inggris. Penggunaan bahasa Melayu juga memperkuat kesatuan antara berbagai etnis di Malaysia. Meskipun ada banyak bahasa etnis lain seperti Mandarin dan Tamil, pengaruh budaya bahasa Melayu menjadi sarana utama dalam pelestarian dan penyebaran budaya Malaysia. Dalam seni, sastra, musik, dan film, bahasa Melayu memainkan peran utama dalam menggambarkan warisan budaya negara. Bahasa ini juga menjadi media dalam menyebarkan nilai-nilai, adat dan tradisi masyarakat Melayu. Masyarakat Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bahasa lain seperti bahasa Mandarin, Tamil, dan bahasa Inggris juga digunakan dalam konteks tertentu, bahasa Melayu menjadi penghubung yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan mendorong kohesi sosial di negara yang multikultural ini. Kemudian tantangan dan peluang yang dihadapi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di era digital. Tantangan 1. Dominasi bahasa Inggris dalam teknologi. Bahasa Inggris sering menjadi bahasa utama dalam aplikasi digital, media sosial, dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan Antim. Bahasa Indonesia dan Melayu kurang mendapatkan tempat di dunia digital. Contoh, banyak platform teknologi seperti software dan aplikasi yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Ini membuat pengguna bahasa Indonesia dan Melayu sering harus beradaptasi dengan terminologi asinan. 2. Kurangnya konten lokal berkualitas. Konten digital yang berkualitas dalam bahasa Indonesia dan Melayu masih terbatas dibandingkan dengan konten dalam bahasa Inggris. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih mengakses informasi dalam bahasa Inggris yang lebih lengkap dan mendalam. Contoh, sumber daya edukasi dalam sains atau teknologi lebih sering tersedia dalam bahasa Inggris, membuat orang yang tidak fasih dalam bahasa tersebut kesulitan mengaksesnya. 3. Pengaruh budaya asing dan slang. Penggunaan slang, khususnya dari bahasa Inggris, semakin merajalela dalam percakapan sehari-hari di media sosial. Ini dapat mempengaruhi kemurnian bahasa dan memperlemah daya tarik bahasa lokal, terutama di kalangan generasi muda. Contoh, istilah seperti flexing, cringe, atau sim banyak digunakan, dan tidak jarang anak muda merasa lebih keren dengan menggunakan istilah asing ini dibandingkan padanan lokal. Peluang 1. Perkembangan teknologi AI dan NLP untuk bahasa lokal. Teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing, NLP semakin canggih, dan kini ada peluang besar untuk membangun model AI yang mendukung bahasa Indonesia dan Melayu. Ini bisa membantu pengembangan fitur seperti voice assistant dan penerjemah otomatis untuk kedua bahasa ini. Contoh, Google Translate dengan pengembangan teknologi NLP untuk bahasa lokal semakin akurat dalam menerjemahkan bahasa Indonesia dan Melayu. 2. Pendidikan berbasis teknologi semakin berkembang dengan banyak materi pelajaran yang diterjemahkan atau disajikan dalam bahasa-bahasa ini. Ini membuka peluang bagi pengajaran bahasa yang lebih luas dan penerjemahan konten global dalam bahasa Indonesia dan Melayu. 3. Penerjemahan dan lokalitas. Banyak perusahaan teknologi besar yang menawarkan layanan dan produk mereka dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu.
Ini memberikan kesempatan untuk memperkuat penggunaan bahasa ini di ranah digital, termasuk dalam sektor e-commerce, edukasi online, dan layanan digital lainnya. Berikut bentuk diagram Venn dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu.